Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kanonto Mutarom dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2001026149. Saya kali ini akan menerangkan tentang presentasi yang telah diterangkan oleh kelompok 1 dari Pendidikan Bahasa Indonesia di GAP D mengenai ejaan bahasa Indonesia. Nah, pertama-tama, apa sih ejaan itu? Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran aturan bahasa. Umumnya, cakupan bahasa ejaan membicarakan tentang pemakaian huruf vokal atau konsonan, penggunaan huruf kapital dan kursif, penulisan kosakata dan bentukan kata, penulisan unsur serapan, alifikasi, dan kosakata asing. Lalu yang terakhir ada penempatan dan pemakaian tanda baca. Nah, setelah itu, fungsi dari ejaan itu sendiri apa sih? Fungsinya itu yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Jadi, nggak ada tuh yang bikin jadi agak semrawutan, yang nggak ada aturannya. Jadi, ini aturannya ya. Terus itu sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Ya, istilah-istilah gitu. Terus itu ada alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sejarahnya ejaan itu telah ada 4 ya sejarahnya, alurnya. Yang pertama dari ejaan Van Ophuijsen, terus ada ejaan Republik, ejaan yang disempurnakan, dan juga yang terakhir ejaan bahasa Indonesia. Nah, ejaan Van Ophuijsen itu sendiri digunakan dalam bahasa Indonesia itu sebagai untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda. Contohnya aja tuh ya, kayak huruf J untuk menuliskan bunyi Y. Seperti kata jang, pajah, sajang. Terus itu ada penulisan kata O sama E yang nantinya akan berbunyi U. Contohnya itu seperti kayak gue roe atau yang kita bacanya guru. Nah, pada tahun 1901 diadakan pembakuan ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali oleh Profesor Charles Van Ophuijsen. Jadi dari situ namanya diambilnya. Dibantu oleh Engku Namawi Gelar Sultan Makmur dan Moh Taib Sultan Ibrahim. Hasil pembakuan mereka yang dikenal dengan yang tadi itu ejaan Van Ophuijsen itu ditulis dalam sebuah buku berjudul Kitab Logat Melayu. Dia juga pakai ejaannya Van Hoesen ya, Melajoe jadinya. Dalam kitab itu dimuat sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ejaan Republik. Di ejaan Republik atau ejaan Suwandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Disebut ejaan Suwandi kenapa yo? Ya karena yang meresmikan ejaan ini sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya itu adalah Raden Suwandi yang merupakan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Ejaan tersebut dianya itu diresmikannya pada tanggal 19 Maret 1947. Yang perubahan yang penting yang ada di ejaan Suwandi itu, dia pertama itu dari huruf oe langsung diganti menjadi u. Jadi nggak ada lagi tuh yang toe p atau tutup. Nah, itu nggak ada lagi. Habis itu dia juga ada beberapa kata yang tulisannya itu lebih diperbaiki lagi ya. Kayak penghilangan tanda maklum, itu kan sebelumnya di ejaan Van Ophuijsen itu ada tanda petik di atasnya, diganti menjadi maklum biasa. Selanjutnya ada ejaan yang disempurnakan, itu ejaan atau yang kita biasa sebutnya EYD, itu dia berlaku dari tahun 1972 sampai dengan 2015. Ejaan yang disempurnakan ini juga udah mengalami 2 kali revisi sepanjang waktu pemakaiannya, yaitu pada tanggal 1987 sampai dengan 2009 dan juga 2009. Nah, yang terakhir ada juga ejaan bahasa Indonesia. Ini yang paling terakhir ya, yang artinya ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata kalimat dan sebagainya dengan kaidah tulis huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Ejaannya itu punya 3 aspek, yaitu ejaan fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Lalu aspek morfologis yang menyangkut penggambaran suatu satuan morfemis sama aspek sintaks
sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Dan juga ada penggunaan huruf-huruf lainnya. Jadi seperti itu saja. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan kembali. Mohon maaf atas kekurangan dan juga kelebihannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.